Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita bertemu di bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhirul zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu tujuan besar dari ibadah bulan Ramadan adalah membersihkan diri dan membersihkan hati. Karena itu, para ulama sering mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan muhasabah. Muhasabah artinya introspeksi diri, mengevaluasi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin harus melihat kembali amalnya, apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita. Sayang sekali, seringkali manusia lebih sibuk mengoreksi kesalahan orang lain daripada memperbaiki dirinya sendiri. Padahal para ulama mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah. Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Quran surat Al-Hasr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Artinya kalau kita seseorang yang jauh dari Allah, maka dia juga akan lupa memperbaiki dirinya sendiri. Ramadan datang untuk kita bermuhasabah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling rajin melakukan muhasabah. Salah satunya adalah Khalifatus Tsani, yaitu Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Padahal kita tahu Umar bin Khattab sahabat yang dijamin masuk surga, tetapi beliau tetap takut kepada Allah dan selalu mengevaluasi dirinya. Masih dalam kisah Umar bin Khattab, beliau adalah gubernur
salah satu pimpinan tertinggi di daerah itu. Suatu malam Umar bin Khattab berjalan berkeliling kota, melihat keadaan rakyatnya. Tiba-tiba beliau mendengar ibu yang sedang memasak air di dalam panci untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Anak-anak itu menangis karena lapar. Ketika Umar bertanya, dan ibu itu menjawab, anak-anakku menangis karena lapar. Aku hanya memasak air supaya mereka mengira makanan sedang dimasak sampai mereka tertidur. Mendengar itu, Umar bin Khattab menangis. Beliau berkata, celaka Umar jika rakyatnya kelaparan. Lalu beliau segera menuju Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum di punggungnya. Ketika pembantunya ingin membantu, Umar berkata, apakah kamu mau memikul dosaku di hari kiamat nanti? Ini adalah salah satu contoh muhasabah seorang pemimpin yang luar biasa. Padahal beliau, kita tahu, khalifah besar, tetapi tetap takut kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah waktu terbaik untuk bertanya kepada diri kita. Apakah sholat kita sudah lebih baik? Apakah kita sudah memperbanyak Al-Quran? Apakah kita sudah menjaga lisan dari ghibah dan fitnah? Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Artinya, jika kita tidak memperbaiki diri, maka puasa hanya menjadi rutinitas. Padahal Ramadan datang untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Salah satunya tanda muhasabah yang berhasil adalah hati menjadi lebih takut kepada Allah, ibadah menjadi lebih rajin, akhlak menjadi lebih baik. Dan jika setelah Ramadan ini kita menjadi lebih rajin sholat, lebih sabar, lebih lembut kepada keluarga, lebih menjaga lisan kita, maka itu tanda bahwa Ramadan kita berhasil. Hadirin yang dirahmati Allah, subuh ini mungkin terlihat subuh-subuh yang biasa. Kita datang ke masjid, sholat berjamaah, lalu sebentar lagi kita akan kembali ke rumah, kembali ke pekerjaan, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Namun mari kita renungkan satu hal, belum tentu kita bertemu dengan subuh Ramadan berikutnya. Mungkin dulu sahabat kita juga duduk di masjid seperti kita. Mungkin dulu mereka yang mendengarkan kultum seperti kita, tetapi hari ini mereka hanya bisa menunggu doa dari orang yang masih hidup. Karena itu, sebelum kita meninggalkan masjid ini, mari bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar bertobat kepada Allah? Sudahkah kita memperbaiki sholat-sholat ini? Sudahkah kita meminta ampun atas dosa-dosa kita? Jika hati ini masih penuh dosa, maka jangan berputus asa. Karena Allah masih memberi kita waktu. Allah masih memberi kita kesempatan. Allah masih memberikan kita Ramadan. Mari kita tutup pagi ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi na'bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami adalah hamba-Mu. Kami mengakui nikmat-Mu dan kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.